وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله وبياكم وسددني الله وإياكم على الخير والهدى محيينا وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل العلم والقرآن تدبر وفقها إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الكرام, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita di masjid ini, di Masjid Muslimin di Duri, walhamdulillah kita insyaallah subhanahu wa ta'ala sama-sama menginjakkan kaki tujuannya untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kita nggak akan bisa melangkahkan kaki kita ke sini. Maka dari itu bersyukurlah kita semua, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita itu tidak pernah melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah-langkah kita. Dan walhamdulillah kaki kita langkahkan ke masjid ini untuk mengetahui tentang tema yang penting bagi orang tua, baik laki-lakinya, ikhwannya ataupun akhwatnya, para ummahat. Di sini kita akan membahas sebuah tema tentang kelalaian terhadap hak-hak anak. Sebelum kita akan masuk tema tersebut, kita perlu tahu bahwasanya anak itu amanat dari Allah. Dulu kita nikah, semua itu akan berharap bagaimana mereka ini bisa mendapatkan momongan atau mendapatkan anak. Dan bahkan tanyakan mereka-mereka yang sampai detik ini belum punya anak, bagaimana mereka memiliki ghirah, kecemburuan terhadap mereka-mereka yang memiliki keturunan. Tanyakan mereka-mereka. Tapi ternyata banyak sekali para ikhwan ataupun ummahat, ketika Allah kasih rezeki berupa anak, nggak dijaga amanah dari Allah SWT, dibiarkan. Tarakahum sudah, mereka biarkan anak-anaknya seperti itu saja, nggak dididik, nggak diajarkan, nggak dikasih tahu ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kita khianat terhadap amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang beriman sifatnya sebagaimana yang Allah firmankan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang
Allah cintai. Apa sifatnya? Mereka itu selalu menjaga amanah yang diamanahkan oleh Allah untuk mereka. Dijaga itu, Pak. Sekarang antum coba lihat, Pak, betapa banyak sekarang laki-laki, anak-anak masih kecil rusak fitrahnya. Apa? Joget-joget. Masih kecil, dan bahkan muncul istilah laki-laki tulang lunak. Itu dari generasi kecilnya sampai besarnya. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Siapa yang salah? Bapak ibunya. Kenapa bisa tulang itu jadi lunak kayak gitu? Na'udzubillah. Laki-laki. Dulu para sahabat Nabi. Alhamdulillah. Anak kira di stop ini kita kajian. Stop bercanda, insyaallah. Tapi dulu Pak, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu bagaimana semangat mereka? Beberapa para sahabat datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kami mau ikut jihad. Belum cukup umur, belum balik, itu nggak boleh jihad, nggak boleh jihad sama sekali. Ini anak-anak kecil, pikirannya bagaimana ikut bersama Umar, berikut bersama Abu Bakar, bersama Nabi kita Muhammad SAW, bersama Khalid ibn Walid. Untuk apa? Jihad. Sekarang anak-anak sekarang, Mbak, ya Allah Akbar, mereka nggak ada pikiran ke sana, sampai akhirnya joget sana, joget sini dan sebagainya. Yang salah orang tuanya, nggak jaga amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita semua dipanggil oleh Allah, diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah, jangan kalian khianati Allah war Rasul, dan jangan kalian khianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan kalian khianat kepada amanat yang diembankan kepada kalian. Khianat kepada Allah banyak sekali, naudzubillah. Khianat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kalau bukan karena jasa baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sami'na bihadzal Islam. Kita enggak akan mendengarkan agama Islam. Wa ma na'budullah azza wa jal, dan kita enggak akan sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beliau di perang Uhudnya, bagaimana beliau itu di Taifnya. Hatta di Taifnya yang beliau perhatikan bukan mereka-mereka penduduk Taif, bukan. Keturunan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Itu yang menjadi fokus besar Nabi kita Muhammad SAW. Ini amanah, Pak, dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu sampai nangis, Pak, sampai nangis ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari apa? Hari Taif. Nabi SAW sampai luka tumitnya. Nabi dilempar bebatuan, Nabi dihinakan, Nabi dikatakan orang bodoh dan sebagainya, naudzubillah. Itu kalau musibah yang ditimpakan ke Nabi ditimpakan ke anak nggak akan siap, Pak. Dulu mereka akan mengatakan Muhammad majnun, Muhammad orang gila. Tapi apa kata Allah? Wa ma sahibukum bimajnun, kawan kalian nggak gila, Pak. Nabi SAW pernah sempat sedih betul di hari itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dhafa quwwati, ya Allah, aku mengadu kepada engkau tentang lemahnya jiwa saya, ya Allah. Wa hawani 'alan nas, bagaimana saya dihinakan oleh manusia. Ngadu Nabi SAW sampai nangis. Itu, Pak, para malaikat nggak ada yang rubah Nabi digitukan sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malakul jibal, malaikat yang Allah kasih tugas untuk menjaga gunung. Ini malaikat dengan tegas mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta la'utbiqanna 'alaihimul akhshabain. Kalau kau mau, aku timpakan sekarang dua gunung besar untuk dua penduduk, satu Makkahnya, satu Taifnya. Nabi SAW ketika dengar tawaran itu, Nabi SAW sedih, Pak. Apa kata Nabi SAW? Nah, jangan. Kalau itu ditanya ke anak, ya udah lempar ke aja, gitu kan? Lempar aja sudah, lempar ke baya, kan gitu. Tapi bagi Nabi SAW, nah, apa komentar Nabi SAW? Fa inni arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Aku berharap ada
cucu mereka yang nyembah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Mbak, Nabi sampai berdarah-darah agar keturunan mereka selamat akidahnya, selamat agamanya. Dan terbukti sampai detik ini Taif, penduduk Taif semuanya 100%, mia 100%. Semuanya muslim. Penduduk Taif semuanya 100% muslim. Ini jasa Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata kita nggak jaga, Pak, nggak bayangkan bagaimana susahnya Nabi SAW menjaga umatnya. Dari apa? Penyimpangan agak di dalam agama Islam. Banyak sekarang laki-laki niru wanita niru laki-laki dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka lalai terhadap hak-hak anak. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, kalau Allah udah kasih kepada kita nikmat yang besar, dijaga. Makanya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali ibn Abi Thalib? Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Semuanya. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, ini waktu kita nggak banyak, jadi ana mau sampaikan beberapa hak yang penting untuk kita, yang ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak sekali dilalaikan oleh kaum muslimin. Yang mana, Pak, anak kecil itu fitrahnya lurus. Bisa dia rusak fitrahnya, salahnya siapa? Bapak emaknya. Nabi nggak salahkan syaitan pertama kali, salahkan ini itu, enggak. Yang Nabi pertama kali salahkan fa'abawah, bapak dan ibunya. Nggak dijaga, Pak. Nggak dijaga sama sekali, na'udzubillah. Bahkan kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu al-fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Yang rusaknya siapa? Fa'abawah, bapak dan ibunya dijadikan sebagai Yahudi, Nasrani, ataupun apa? Majusi. Kalau seandainya anak yang lurus fitrahnya bisa sampai Majusi, apalagi yang lebih ringan dari itu. Mudah sekali, Pak, anak itu rusak ketika, Pak, orang tuanya tidak menjaga anak dengan baik. Nah, wallahu alam bissawab. Pertama, hak anak yang sering dilalaikan oleh orang tua, gharsul aqidah wal iman. Orang tua itu enggak menanamkan akidah di hatinya anak-anak mereka, enggak ditanamkan iman di hati mereka. Akhirnya mereka ini bukan orang-orang yang tahu tentang akidah dan iman. Apa yang mereka ucapkan? Misi mbah siapa? Antum misi ke mbah siapa sekarang? Lewat pohon beringin misi. Kalau seandainya ditanamkan, nah, jangan takut. Lewat pohon ini, pohon itu, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari gangguan keburukan setiap apa yang Ia ciptakan. Selesai, Pak. Itu akidah. Sekarang anak-anak ini ditakutkan, dan bahkan yang nakut-nakuti emaknya sendiri. Awas, jangan malam-malam pulangnya, nanti ada momok, nanti ada hantu, rusak apa akidah anak, rusak imannya anak. Akhirnya takut dia dari apa? Dari syaitan. Harusnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tanamkan ke anak kita. Nah, Allah berfirman, "Fala takhafuhum." Jangan kalian takut kepada mereka, makhluk-makhluk ini. Syaitannya, jinnya, jangan takut. Wa khafuni. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, ana mau sampaikan sekarang, ini syaitan ini udah bermain di situ, talbis iblis. Antum perhatikan, Pak. Ini juga ana sampaikan. Coba antum perhatikan, yang paling rusak negara tentang masalah hantu-hantunya itu Indonesia. Di Cina itu ada hantu itu cuma satu, apa namanya? Vampir. Di Amerika zombie. Indonesia semua ada. Kuntilanak, tuyul, genderuwo, apa lagi? Pocong, babi gombel, suster ngesot pun ada.
Saking lengkapnya Indonesia ini, apa nggak terjadi kesyirikan di situ? Yang takut siapa? Anak-anaknya, Pak. Antum berangkat, Pak, ke Timur Tengah. Antum kalau berangkat umroh, anak-anak kecil tuh tengah malam biasa aja dia apa? Takut enggak? Perintah Nabi SAW, anak-anak itu keluar tengah malam. Justru waktu maghrib ditahan. Lah kita keluarnya waktu kapan? Maghrib. Tengah malam ditahan. Loh, hadis Nabi yang berbicara. Apa hadis Nabi SAW? Idza gharabatis syams, kalau seandainya matahari mulai terbenam, fakufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian, jangan keluarkan dari rumahnya. Kenapa sebabnya? Fa inna syayatina tantashiru hina idin, karena syaitan itu banyak menyebar di waktu apa? Maghrib. Makanya anak selalu bawa anak-anak sholat, tapi anak bacakan selalu u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli ainin lama wa min kulli syaitan nuhama. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Anak ucapkan 3 kali, ya Allah nak berangkat kita. Sudah, selalu, Pak. Jadi waktu maghrib itu aslinya ditahan anak-anak kita. Ini kebalik, Pak. Waktu maghrib dikeluarkan. Apa hadis Nabi kita sallam? Fa idza dhahaba amatul lail, kalau sudah masuk tengah malam, faba'athuhum, bebaskan mereka, keluarkan mereka dari rumah. Kenapa? Karena di saat itu yang menyebar siapa? Malaikat. Di kita ditakut-takuti tengah malam muncul ini, muncul itu kan? Sudah, Pak. Ana bisa buktikan tengah malam itu keluar malaikat. Ana itu melihara ayam. Ana melihara hewan tuh, Pak, ada domba, ada ayam. Jadi ana ada ayam kampung. Jadi ayam itu insya Allah jam 11 tuh udah ada yang berkokok. Antum tahu nggak, ayam tuh kalau udah masuk waktu sore maghrib, apa yang terjadi? Matanya buta kan, rabun apa namanya? Rabun senja kan, atau buta senja kan gitu kan. Makanya nangkap ayam itu kapan? Malam. Antum tahu nggak, Pak, hadis Nabi kita Muhammad SAW, idza sami'tum siyahat dika, kalau kalian mendengarkan kokokan ayam, fas'alullaha min fadli, maka mintalah, berdoalah kepada Allah, minta keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innaha ra'at malaka, karena di saat itu dia sedang melihat apa? Malaikat. Pak, yang buta pun, ayam buta pun di malam hari saking terangnya cahaya malaikat, berkokok enggak dia? Berkokok. Itu waktunya para malaikat. Ditakut-takuti tengah malam, apalagi malam Jumat. Malam yang paling bagus, Pak, dalam sepekan. Malam apa? Jumat. Nah, jangan keluar malam Jumat, hati-hati. Ini apa nggak rusak akidah anak, Pak? Apalagi istilah kita malam Jumat apa? Kliwon. Sekarang alhamdulillah udah nggak lagi tuh, Pak, kliwon. Tapi malam Jumatnya masih ada. Malam Jumatnya masih apa? Masih ada. Ini ditakut-takuti, Pak. Nah, harusnya kita ghorsul akidah, tanamkan anak kita itu di hati anak kita akidah iman. Ini nggak bisa dilalaikan, Mbak. Jadi anak kuliah di sini, nak takut dari siapa? Umar. Masuklah apa? Umar al-Khattab. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Umar, itu mereka sembunyi di balik hijab karena takut dari engkau. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, anta ahak, engkau itu lebih berhak untuk ditakuti dibandingkan saya. Bagaimana mereka itu takut di hadapan saya, sedangkan nggak takut di hadapan engkau ya Rasulullah? Ummah ini masih jawab, anta asyaddu wa aghlad. Iyalah, engkau nih wahai Umar udahlah bengis, keras pula lagi nih. Itu yang ngomong umat nih, Pak, udahlah takut, masih cerewet lagi, masih ngomel lagi, masih ngasih komentar lagi. Umar ketika itu, Pak, langsung diamkan nih apa? Wanita. Apa kata Nabi kita SAW? Langsung Nabi mengatakan, tidaklah Umar berjalan di sebuah jalan kecuali syaitan pun lari dari siapa? Umar. Ditakuti sama manusia, ditakuti sama siapa? Syaitan. Harus salamkan. Nak jalan-jalan aja biasa. Mau sepi kah dia, maukah apakah dia, nggak ngaruh. Nggak ngaruh, Pak. Antum tanamkan, nak, lebih utama manusia atau jin? Sampaikan. Lebih utama jin atau manusia, Pak? Manusia. Sekarang banyak manusia-manusia yang minta tolong dari jin, dijadikan budak di hadapan jin. Nggak bisa, Pak.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan laqad karramna bani Adam, kami telah muliakan bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami telah bawa mereka bani Adam di daratan ataupun lautan. Jadi Pak, lihatlah bani Adam di semua tempat tuh ada. Udara ya ada, di daratannya ada, lautan juga apa? Ada. Bani Adam di semua tempat ada. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami muliakan mereka dibandingkan makhluk yang lain. Ternyata kita masih minta tolong kepada jin. Mana akal kita, Pak? Dan bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, ini penting Pak semua untuk kita semua. Antum tidaklah minta kepada jin dan syaitan kecuali pasti binasa. Antum pesugihan, mau jadi apa kalau pesugihan? Kaya. Yakin seyakin-yakinnya bukan tambah kaya tambah bangkrut. Yakin kan? Tambah apa? Bangkrut. Antum mau kebal, pakai ilmu kebal, pakai sabuk warna apa itu? Yang warna kuning-kuning itu? Ini pernah anak ngerukyah ikhwah, salah satu ikhwah yang sudah hijrah gitu ya. Anak ngerukyah Pak, waktu itu dia cerita, Ustaz, betul lah yang antum sampaikan ayat Allah SWT surat jin, kan ada satu ayat Pak, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uluna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada saja manusia yang minta tolong kepada jin, bukannya mereka tambah selamat, tambah takut. Ini Allah yang firmankan. Dia cerita nih Pak, jadi Ustaz dari Prabu Mulis ini itu berangkat ke Medan katanya waktu itu, naik bus, ketinggalan sabuk itu Ustaz, biar anak kebal dan sebagainya, keringat dingin anak terpaksa turun di Jambi katanya, nggak tahan lagi anak keringat dingin, sakit, pulang harus bawa apa? Sabuk tadi. Itu Pak bukan malah tambah tebal, malah tambah apa? Takut. Yang lain normal Pak, yang sakit cuma dia. Antum sampaikan ke anak-anak kita ini nggak butuh makhluk, kita butuh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan. Bukankah Nabi udah mengajarkan Ibn Abbas ketika Ibn Abbas masih kecil? Apa kata Nabi SAW? Ya ghulam, wahai anak kecil, ihfadillah yahfadka, jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfadillah tajiduhu tujahak, jagalah agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kau dapati di hadapan engkau. Insya Allah kita lagi susah-susahnya, Allah itu ada untuk kita, Allah akan membantu kita dan sebagainya. Apa hadis tadi istilahnya? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta kepada siapa? Allah SWT. Sampaikan, nggak usah butuh sama makhluk. Ini banyak sekali Pak orang-orang tua yang lalai. Ana sampaikan kepada antum Pak, antum diminta sama anak antum, datang mereka, Bi, saya butuh duit, mau jajan. Antum biasanya langsung apa? Ngasih kan? Anak antum minta Bi, 2000 Bi, mau jajan. Antum langsung kasih. Ya Allah sudah. Itu Pak akhirnya anak itu terpola hidupnya seakan-akan yang ngasih rezeki untuk dia siapa? Bapaknya. Akhirnya sekarang banyak orang awam, kapan bapaknya meninggal stres anaknya. Seakan-akan yang ngasih rezeki itu cuma bapaknya. Kapan bapaknya itu meninggal, gak ada lagi yang ngasih rezeki untuk dia. Itu di dalam pola pikir dia. Na'udzubillah. Harusnya Mbak, coba ditanamkan dari kecil. Datang anak antum, minta Bi 2000 Bi mau jajan. Baik. Antum katakan, nak, minta dulu kepada Allah. Minta betul-betul, minta angkat tangannya kepada Allah, minta 2000. Ya lu minta ya Allah, minta 2000 ya Allah. Habis itu dia datang kepada antum. Bi udah minta sama Allah. Baik, antum kasih 2000, katakan, nah ini 2000 nih dari Allah. Kalau bukan dengan izin dari Allah, bapak nggak bisa ngasih kamu nih duit. Abi nggak bisa ngasih kamu nih duit. Ini murni datang dari siapa? Allah SWT. Itu Pak, nanti anak antum meninggal, semisal ada masa kita semua meninggal, anak antum siap Pak, sudah sadar dalam pola pikirnya Allah SWT yang ngasih rezeki. Lah anak yatim hidup nggak? Anak yatim hidup, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, hidup, mereka hidup. Itu yang harus kita tanamkan Mbak. Sekarang nggak usah jauh-jauh, jangankan anak kecil Mbak, wanita saja, istri kita meninggal kita, banyak nggak yang stres? Banyak.
bahkan sampai nampar wajah, mukul sana, teriak sana, bahkan saya mengatakan, ya Allah, engkau ni zalim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu menunjukkan akidah mereka tuh lemah akidah mereka, iman mereka lemah, Pak. Allah, engkau ni zalim, gimana hidup saya tanpa suami? Pak, nggak usah jauh-jauh, Pak. Antum tahu janin yang ngasih makan untuk janin itu siapa? Emaknya? Oh enggak, Allah. Emaknya bisa ngasih makan untuk janinnya? Enggak bisa, Allah. Ada sebuah ucapan para ulama, pendapat para ulama, kenapa wanita hamil haid nggak? Wanita hamil haid nggak? Wanita hamil setahu anak nggak ada kan wanita hamil haid. Dalam mazhab Hambali, wanita hamil itu nggak haid itu karena Allah rubah darah untuk jadi gizi apa? Anaknya, janinnya. Lahir, wanita menyusui biasanya itu belum langsung apa? Haid. ASI itu dari mana? Darah bukan? Anda nggak tahu, antum yang lebih tahu. Anda cuma baca kitab para ulama aja. Mereka mengatakan air susu ibu itu dari mana? Darah. Tapi secara penelitian dari mana aslinya? Anda nggak tahu. Kalau penelitian ilmu dunianya loh ya, ilmu apa nih namanya? IPA-nya apa-apanya nggak tahu Anda. Coba antum cari. Anda nggak tahu. Tapi ulama mengatakan wanita-wanita yang menyusui, kenapa mereka itu nggak haid? Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala rubah menjadi apa? Susu yang paling bagus susu apa? Ibu. Atau mau cari kambing etawa kayak mana pun, tetap lebih bagus air susu apa? Ibu. Tetap alal itlaq. Siapa yang menciptakan? Allah. Janin aja Pak, Allah yang jaga. Bagaimana rahim dibentuk oleh Allah SWT, diciptakan oleh Allah SWT, kuat Pak. Ada salah satu ustaz waktu itu, kawan kami mengajar di pondok. Qaddarallahu ma syafa'al, istri itu udah hamil 9 bulan. Lewat rel kereta api, kepleset. Akhirnya jatuh lah. Hamil tua. Khawatirlah ustaz ini kan sampai dibawa ke rumah sakit. Ada dokter kami, Masya Allah, Dokter Rahman namanya, Masya Allah. Udah kenal sunnah, udah ngaji, Masya Allah. Beliau senior lah dokter yang di sana. Beliau bilang, dicek aman itu Ustaz, aman gitu. Allah udah ciptakan sedemikian rupa untuk janin di perut istri antum itu betul-betul dijaga oleh Allah SWT. Betul nih dok? Betul, aman. Betul Pak, sekarang alhamdulillah aman-aman aja. Ini menunjukkan Mbak, semua makhluk itu butuhnya bukan kepada manusia. Kepada siapa? Allah SWT. Itu harus ditanamkan gharsul aqidah. Iman, gimana iman mereka betul-betul apa? Dijaga. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa'alam. Ini sampaikan ke anak antum. Annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalaulah mereka semua berkumpul untuk memberikan manfaat untuk engkau, mereka nggak akan bisa kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah SWT. Nggak akan bisa. Sebaliknya mereka berkumpul mau membahayakan engkau wahai anakku, nggak akan bisa. Ini Pak, insya Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah ditanamkan, dia akan apa? Akan tenang anak-anak kita. Jadi yang hak pertama yang banyak dilalaikan oleh orang tua, menanamkan akidah dan juga apa? Iman. Sampaikan Pak. Baik. Hak yang kedua yang banyak dilalaikan oleh orang tua, kasratut doa, memperbanyak doa untuk anak kita. Pak, kalau anak kita betul-betul kelewat, mungkin maksudnya melampaui batas, mungkin belum bisa diatur, itu jangan dibilang yang aneh-aneh. Nak, kamu itu nakal betul. Nakal lah jadinya. Yang ngomong siapa? Bapaknya. Bapaknya yang ngomong, salah siapa bapaknya? Kalau istilah kami itu ada Pak, gampang banget ngomong buyan. Bapaknya buyan itu artinya bodoh. Kalau bahasa Medan lebih parah lagi Pak. Gampang kali Pak, orang tua ini na'udzubillah, istilahnya ngomong ke anak itu bodoh tuh gampang sekali, na'udzubillah.
Akhirnya anak yang dibebal, jadi payah dia untuk belajar. Dibilang A, dibilang C. Antum tahu Pak, Masya Allah, kalau anak nakal itu coba biasakan lisan kita otomatis mengatakan Allah yahdi. Apa? Allah yahdi. Wahai anakku, semoga Allah kasih hidayah untuk engkau. Biasakan Pak, Allah yahdi. Bukan ngomong nakal, jahil, bodoh dan sebagainya, nggak boleh Pak. Akhirnya anak betul-betul nakal. Gini, nggak usah jauh-jauh Pak. Nabi pernah mengatakan, "Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihi." Ada 3 doa yang mana 3-tiganya nih doanya mustajab, nggak akan tertolak, nggak akan ditolak oleh Allah, dan itu nggak ada keraguan sama sekali di situ. Nabi pertama katakan da'watul musafir, doa orang apa? Musafir. Yang kedua apa? Da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Yang ketiga, da'watul walid ala waladihi, doa keburukan orang tua untuk siapa? Anaknya. Bagaimana kondisinya kalau anak itu durhaka sama orang tua? Pertama, orang tuanya terzalimi. Yang kedua, dia statusnya apa? Orang tua. Lengkap sudah, Pak. Kalau diucapkan kamu nakal betul sudah. Kamu ini bodoh betul, Pak. Na'udzubillah. Makanya kalau anak kita semisal qaddarallah la qaddarallahu lana, kalau kondisinya dapatnya melampau anak kita, susah diatur dan sebagainya, ada doanya Pak. Apa doanya agar anak kita soleh? Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasih saya anak yang soleh. Ucapkan. Antum tahu, nah ini doa Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim itu nggak punya anak sampai umur Nabi Ibrahim itu 80 tahun. Kenapa? Difonis mandul. Difonis mandul Nabi Ibrahim. Dan istrinya juga sama, difonis apa? Mandul, Sarah. Kondisi lama punya anak. Umur sudah tua Pak, tapi tetap berdoa, nggak pernah putus asa. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Apa balasannya? Besar balasannya. Antum tahu Pak, yang namanya Ibrahim itu gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bukan cuman saleh yang dikasih oleh Allah, tapi nabi dan rasul. Nabi dan rasul, tapi ditunda oleh Allah, nggak langsung dikasih Pak. Umur sudah tua baru dapat Nabi Ibrahim. Ternyata dengan kondisi yang sudah tua ini Nabi Ibrahim, Allah kasih bukan sekedar anak soleh saja, bahkan dia ini soleh berupa Nabi dan apa? Rasul. Nabi Ibrahim punya 2 anak, ada Ismail sama ada apa? Ishak. Ishak itu punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak siapa? Yusuf. Maka gelarnya Yusuf itu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Siapa? Yusuf ibn Yakub, ibn Ishak, ibn Ibrahim. Ini Pak, silsilah nasab ini, Masya Allah, semuanya Nabi. Mulia sekali. Bahkan Yakub, nama lain itu Israel. Makanya Bani Israel. Bani Israel nih Pak, keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya. Makanya jangan bosan untuk kita tuh mengucapkan doa seperti itu. Taib, kita nih kondisinya bukan ustaz, bukan dai, bukan orang yang mendakwakan dakwah Islam, bukan semisal. Antum jangan putus asa. Ustaz, anak gini-gini aja, Ustaz, susah lah anak kayak gini mau belajar lagi. Taib, jangan putus asa. Bisa jadi Allah jadikan anak kita sebagai apa? Dai. Bisa jadi, Pak. Yang getol dakwakan dakwah sunnah, abah anak awam juga sama, tapi udah ngaji gitu aja, getol ngaji doang. Cuman bukan seorang ustaz, bukan. Tapi ternyata Pak, gampang bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Bukan berat bagi Allah jadikan orang awam punya anak yang apa? Yang saleh. Apalagi anak dai, ustaz yang mendakwakan dakwah sunnah, dakwah tauhid kepada khalayak ramai, Pak. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rabbi habli minas salihin. Anak kita semisal susah disuruh sholat. Ini penting, Pak. Kalau antum mau punya anak yang rajin sholat, rajin ke masjid, antum mau kemana pun dia tetap ke masjid dengan kesadaran diri dia. Ada doanya, Pak. Apa doanya?
Aywa sahih, Masya Allah. Itu menikah? Berapa? Enggak tahu, Masya Allah. Sahih, Masya Allah. Ini harus rajin Mbak kita doa. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Antum tahu Pak doa ini Pak, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan saya muqimas salat, orang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan keturunan saya ya Allah juga orang menegak salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Antum tahu Pak, kenikmatan paling besar di saat antum salat berjamaah, samping antum tuh ada anak antum. Itu betul-betul nikmat besar. Sekarang banyak sekali anak-anak kaum muslimin nangis ketika dia disuruh stop main game. Diambil HP sama bapaknya, nak berangkat sholat, nangis dia nggak mau sholat. Sekarang Mbak jarang Pak anak-anak itu yang nangis ketika ketinggalan apa? Sholat. Antum harus baca doa ini penting, wallahil adzim penting Mbak. Sekarang anak-anak ini nangis ketika dia nggak dikasih uang jajan, ketika dia nggak boleh main game, nggak boleh main permainan dan sebagainya. Dunia. Tapi siapa Pak dari kita yang Allah kasih nikmat, ketika Allah berikan nikmat anaknya bisa nangis, ketika dia seandainya nggak bisa sholat nih, anggap sakit dia nggak bisa berangkat ke masjid, dia semisal nangis di situ Pak, nikmat besar. Wallahi kalau antum punya anak tuh Pak, bawa ke masjid, besar Pak. Dan ini penting juga untuk para ummahat. Ummahat ini penting sekali. Ummahat tuh jangan kebanyakan nonton sinetron. Oke, sekarang rusaknya para ummahat nih. Padahal sebenarnya madrasah pertama bagi anak siapa? Ummahat. Gampang Pak mereka rusak umat Islam nih, generasi setelah kita nih gampang. Kasih aja hiburan. Dulu tuh anak pas SD tuh masih ada, dulu tuh kalau nggak salah anak ada sinetron yang buat emak-emak tuh sampai terlena, tersanjung. Sampai berapa season itu? Anak nggak tahu itu Pak. Berapa itu Pak? 6 Pak, 6 sih. 6 kan? Sampai 6 tahun Pak. Maksud Anda tuh dipantengin 6 tahun. Nggak nambah iman, sampai anak mikir apa faedah mereka kayak gitu Pak. Nggak lama muncul lagi setelahnya Cinta Fitri. Itu sampai berapa juga itu? Yang nonton mama rusak amat. Anak setiap kali pulang ke pondok ada masih Cinta Fitri. Nanti masuk lagi habis liburan, lumayan kok ada lagi masih. Itu setelahnya masih ada. Sampai kita tua pun Pak mungkin masih ada itu. Musibah. Antum tahu Pak, Masya Allah, istri yang salihah ketika suaminya lagi nggak di rumah, yang nyuruh anaknya ke masjid siapa? Emaknya. Antum tahu Imam Ahmad ibn Hanbal sampai menjadi imam besar. Siapa sebabnya? Ibunya. Dan ini diucapkan oleh Imam Ahmad sendiri. Apa kata ibunya? Apa kata Imam Ahmad? Kanat ummi tulbisunil imamah wa ana atlubul hadis. Yang memakaikan saya sorban imamah, yang mengikat imamah saya itu siapa? Emak saya. Untuk saya belajar apa? Hadis. Minimal ke TPA itu, ini enggak nak berangkat TPA ngaji, emaknya nonton, bapaknya mancing. Tapi anaknya disuruh apa? Ngaji. Datang Pak ke masjid, Bu, datang ke masjid, tungguin. Walhamdulillah anak punya umi. Itu dari masih kecil kami itu selalu berangkat nemenin kami ke masjid. Ngaji Iqra, Bu. Ngaji Iqra. Masih ingat di memori kita, Pak. Yang makaikan koko dan sebagainya. Isya. Ayo, Masya Allah. Bentar nian dia nih. Sampai jam 8 ya? Afwan, setengah 9 ya? Ya, setengah 9 saja. Nah, kita azan, sholat, habis itu lanjut sampai jam setengah 9 insyaallah SWT. Oh, sampai selesai ya, nggak bisa. Pak ya nanti kita. Insyaallah ya, nanti kita lihat waktunya insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah